FIFA Matchday antara Indonesia versus Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo memang telah berlalu. Namun sayang sekali, kalau kami tidak membahasnya di video ini, yang kami buat untuk para pecinta sepak bola dan pemain usia dini di Indonesia. Semoga menghibur dan bermanfaat. Laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 8 September 2025 memang menyimpan banyak pelajaran karakter dan strategi yang bisa kita bahas. Salah satunya adalah Timnas Indonesia tampil dominan dengan 81% penguasaan bola dan 619 operan sukses. Gaya menyerang yang agresif ini bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga soal mengontrol tempo dan menekan lawan agar tak punya ruang untuk berkembang. Ini bisa kamu angkat sebagai metafora. Dalam hidup, kadang kita harus maju terus agar tak memberi ruang bagi keraguan. Lebanon memperlihatkan karakter permainan khas Asia Barat, keras, penuh trik, dan cerdik dalam mengatur ritme. Ini bisa jadi bahan refleksi. Dalam hidup, kita tak hanya bertemu lawan yang kuat, tapi juga yang licik. Kita harus belajar menghadapinya dengan cerdas, bukan emosional. Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans membawa energi baru, sementara Adrian Wibowo tampil solid di lini belakang. Ini bisa kamu angkat sebagai narasi tentang kesempatan pertama, dan bagaimana anak muda bisa bersinar jika diberi ruang. Bintang Liga Super Indonesia Ricky, Jacob, dan Yance. Penampilan trio ini menunjukkan bahwa talenta lokal bisa bersaing di level internasional. Ini bisa kamu olah menjadi pesan tentang percaya pada akar sendiri, dan bangga jadi anak bangsa. Jai Itzes, Kevin Dix, Emil Audero. Mereka tampil solid dan memberi rasa aman di lini belakang. Emil Audero bahkan jadi tembok terakhir yang membuat Lebanon frustrasi. Ini bisa kamu angkat sebagai narasi tentang ketenangan dalam tekanan. Yuk kita bahas lebih detail di video ini, yang sengaja kami buat untuk para pecinta sepak bola dan pemain usia dini di Indonesia. Menyerang adalah bentuk pertahanan terbaik. Dalam hidup, seperti di lapangan, kadang kita harus maju untuk bertahan. Karena diam bukanlah perlindungan, tapi undangan bagi tekanan. Di laga melawan Lebanon, Timnas Indonesia menunjukkan sesuatu yang luar biasa, keberanian untuk mengambil kendali. Dengan penguasaan bola mencapai 81% dan ratusan operan yang mengalir seperti arus sungai yang tak terputus, Garuda bermain bukan untuk bertahan, tapi untuk mendominasi. Ini bukan sekadar strategi sepak bola. Ini adalah filosofi hidup, bahwa dalam menghadapi tantangan, kita tak selalu harus menunggu serangan datang. Kita bisa memilih untuk maju, untuk menekan, untuk menunjukkan bahwa kita tak akan tunduk pada ketakutan. Indonesia menyerang dari awal, bukan karena gegabah, tapi karena tahu bahwa ruang harus direbut, bukan ditunggu. Dan dalam setiap serangan itu, ada pesan yang bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Ketika kamu merasa hidup menekanmu, jangan hanya bertahan. Ambil langkah, ambil kendali. Menyerang bukan berarti agresif. Menyerang berarti kamu punya arah, punya tujuan, dan tak membiarkan dunia menentukan nasibmu. Pertahanan terbaik bukan tembok, tapi keberanian untuk maju. Di tengah tekanan Lebanon yang keras dan penuh trik, Indonesia tetap menjaga ritme, tetap bermain dengan kepala dingin, tetap menyerang dengan niat baik. Ini adalah bentuk pertahanan yang paling elegan, tidak membalas dengan kekerasan, tapi dengan kualitas. Dan dalam hidup, kita pun bisa belajar dari ini. Ketika orang lain mencoba menjatuhkanmu dengan cara licik, jangan balas dengan cara yang sama. Balas dengan kualitas. Balas dengan karya. Balas dengan keberanian untuk tetap maju. Garuda tak hanya terbang tinggi. Ia juga tahu kapan harus menukik, kapan harus mencengkeram, dan kapan harus membiarkan angin menjadi sekutunya. Belajar dari gaya Timur Tengah, keras, licik, dan strategis. Tema yang tepat adalah kecerdasan emosional dan ketahanan mental. Dalam permainan, seperti dalam hidup, kita tak hanya bertemu lawan yang kuat, tapi juga yang licik. Dan kadang, yang liciklah yang paling sulit dikalahkan. Di lapangan, saat Indonesia bertemu Lebanon, kita disuguhkan dengan gaya khas Timur Tengah, keras, penuh trik, dan sangat strategis. Permainan yang tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga kecerdikan mental. Lebanon bermain keras. Setiap duel adalah pertarungan nyata. Mereka tak ragu untuk menggunakan sedikit kelicikan, menarik jersey, manuver tak terlihat, hingga pura-pura jatuh untuk mencari waktu. Ini bukan sekadar akal-akalan. Ini adalah bagian dari strategi untuk mengatur ritme, memperlambat laju pertandingan, dan menggoyahkan mental lawan. Keras itu wajar. Licik itu bagian dari taktik. Tapi strategis itu kuncinya.
Dan dalam hidup, kita akan bertemu dengan banyak Lebanon. Situasi atau orang-orang yang tak hanya mencoba mengalahkanmu secara langsung, tapi juga dengan cara yang lebih halus, lebih licik. Ketika kamu menghadapi situasi atau orang yang bermain kasar, ingatlah untuk tetap tenang. Karena emosi yang tak terkendali adalah kemenangan pertama mereka. Menghadapi kelicikan bukan dengan emosi, tapi dengan kecerdikan. Kadang, diam adalah strategi terbaik. Biarkan mereka pikir menang, sementara kita menyiapkan langkah selanjutnya. Kita belajar melihat lawan bukan hanya sebagai musuh, tapi sebagai guru. Guru yang mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah provokasi, untuk tetap fokus meski dihadapkan pada kelicikan. Dan Indonesia, dalam pertandingan itu, menunjukkan sesuatu yang bisa kita bawa keluar dari lapangan, bahwa hidup adalah tentang mengendalikan diri, tentang tak terjebak dalam permainan lawan, tentang tetap bergerak maju dengan strategi yang matang, bukan dengan reaksi spontan yang merugikan. Di lapangan kehidupan, kita akan bertemu banyak tipe Lebanon. Tapi ingatlah, kita punya pilihan. Pilihan untuk bermain licik, atau untuk bermain strategis. Pilihan untuk terpancing emosi, atau untuk tetap tenang dan berpikir jauh ke depan. Garuda tak hanya tahu kapan harus menukik, tapi juga kapan harus membiarkan badai berlalu. Setelah badai, langit akan selalu lebih terang, dan itulah saat kita siap terbang lebih tinggi. Debut 3 pemain baru, langkah pertama yang menginspirasi. Keberanian memulai dan potensi anak muda. Langkah pertama adalah awal dari segalanya. Jangan takut untuk mengambilnya. Di tengah sorotan dan tekanan laga internasional, 3 nama baru muncul di daftar pemain timnas Indonesia. Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, dan Adrian Wibowo. Mereka bukan sekadar pelengkap skuad. Mereka adalah simbol dari generasi baru yang berani melangkah, berani bermimpi, dan berani membuktikan diri. Mauro Zijlstra, dengan darah campuran dan pengalaman dari luar negeri, membawa ketenangan dan visi permainan yang matang. Miliano Jonathans, anak muda penuh energi, tampil percaya diri dan tak gentar menghadapi lawan yang lebih senior. Adrian Wibowo, dengan ketegasan di lini belakang, menunjukkan bahwa usia muda bukan penghalang untuk tampil dewasa. Mereka belum sempurna, tapi mereka berani. Dan keberanian adalah fondasi dari semua pencapaian besar. Dalam hidup, kita semua punya momen debut. Momen pertama kali kita tampil di panggung yang lebih besar. Momen ketika kita tak tahu pasti hasilnya, tapi tetap melangkah. Dan dari ketiga pemain ini, kita belajar bahwa tak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Karena kesempurnaan lahir dari proses, bukan dari penundaan. Setiap langkah pertama adalah pernyataan bahwa kita siap belajar, siap gagal, dan siap tumbuh. Keberanian untuk tampil adalah kemenangan pertama. Sisanya adalah proses yang akan membentuk kita. Indonesia memberi ruang bagi mereka. Dan mereka menjawabnya dengan performa yang solid, penuh semangat, dan tanpa rasa takut. Ini adalah pelajaran penting, bahwa generasi muda bukan hanya masa depan, tapi juga masa kini. Mereka bisa tampil, bisa bersinar, dan bisa memberi warna baru. Garuda tak memilih bulunya. Ia memilih keberanian untuk terbang. Dan anak-anak muda ini telah menunjukkan bahwa mereka siap mengepakkan sayapnya. Untuk kamu yang sedang memulai sesuatu, entah itu karir, karya, atau perjuangan pribadi, ingatlah bahwa langkah pertama adalah kemenangan. Jangan tunggu semuanya siap, karena dunia tak menunggu. Tapi dunia akan memberi ruang bagi mereka yang berani melangkah. Bintang Liga Indonesia, dari akar lokal ke panggung dunia. Kebanggaan lokal dan potensi tak terbatas. Akar yang kuat tak hanya menghidupi pohon. Ia juga menguatkan cabangnya menjangkau langit. Di tengah gemerlap panggung internasional, ketika semua mata tertuju pada bintang-bintang dunia, ada 3 pahlawan lokal yang mencuri perhatian dan mengingatkan kita akan kekuatan sejati dari akar yang kokoh. Ricky Kambuaya, Jacob Sayuri, dan Yance Sayuri. Mereka lebih dari sekadar pemain sepak bola. Mereka adalah wajah dari kebanggaan lokal, testimoni kehidupan sehari-hari, dan bukti bahwa bakat lokal memiliki potensi tak terbatas. Ricky Kambuaya, dengan daya ledak dan kreativitasnya, seperti halilintar yang menerangi setiap serangan. Jacob Sayuri, tangguh di sayap kanan, seperti batu karang yang tak tergoyahkan oleh ombak. Yance Sayuri, lincah di sisi kiri, seperti alunan tarian yang seirama dengan ritme pertandingan. Ketiganya tidak hanya tampil memukau, tapi juga membawa semangat dari tanah air mereka masing-masing, menunjukkan kepada dunia bahwa bintang-bintang Liga Indonesia tidak hanya pantas bersinar di liga lokal, tapi juga di panggung dunia.
Dalam hidup, seperti di sepak bola, jangan pernah meremehkan potensi dari akar yang kuat. Kita bisa berasal dari tempat yang sederhana, namun memiliki impian setinggi langit adalah hak setiap orang. Kebanggaan lokal bukan hanya tentang asal-usul, tapi tentang membuktikan bahwa kita bisa, dengan atau tanpa gemerlap megafon media dunia. Mereka membuktikan bahwa bintang sejati adalah mereka yang menyinari jalannya sendiri dengan kerja keras, dedikasi, dan cinta untuk permainan dan tanah air. Mereka menunjukkan bahwa dari Indonesia pun, dari akar rumput, bisa tumbuh pohon raksasa yang akarnya kuat dan cabangnya menjangkau ke seluruh penjuru dunia. Mereka adalah pengingat bahwa potensi lokal, meski sering tersembunyi di balik liputan media yang sangat bias, punya kapasitas yang sama, bahkan lebih, untuk berkembang dan berdampak di panggung yang lebih besar. Garuda tak melupakan asalnya di bumi saat terbang melintasi awan. Ia tahu, kekuatannya berasal dari tanah yang selalu setia mencintainya walaupun dari kejauhan. Jangan pernah takut untuk membanggakan asal-usulmu. Dimanapun kamu berada, di panggung manapun kamu berdiri, ingatlah akarmu, dan biarkan itu menjadi penyokong yang menguatkanmu, bukan penghalang yang membatasimu. Pemain Indonesia, bintang Eropa, berjaya jauh di perantauan. Panggilan jiwa dan nasionalisme tanpa batas. Aku tak bisa membatasi siapapun yang mau berbakti untuk bangsa dan negara ini. Di dunia yang semakin global, batas-batas geografis tak lagi menjadi penghalang bagi cinta tanah air. Dan dalam sepak bola, kita menyaksikan wujud paling indah dari nasionalisme, ketika mereka yang lahir dan besar di tanah asing, tetap memilih untuk pulang secara batin, untuk mengenakan lambang Garuda di dada mereka. Jai Itzes, Kevin Dix, dan Emil Audero bukan hanya pemain hebat di Eropa. Mereka adalah simbol bahwa panggilan jiwa tak mengenal jarak. Bahwa darah Indonesia bisa tetap berdenyut meski tumbuh di negeri orang. Dan ketika mereka memilih untuk membela merah putih, itu bukan sekadar keputusan karir. Itu adalah pernyataan hati. Jai Itzes, bek tangguh yang bermain di Serie B Italia, tampil tenang dan kokoh. Kevin Dix, dengan pengalaman di Eredivisie dan Serie A, membawa ketegasan dan disiplin. Emil Audero, kiper yang pernah membela Juventus dan Sampdoria, menjadi tembok terakhir yang tak hanya menjaga gawang, tapi juga menjaga harapan. Mereka tak dibesarkan di sini, tapi mereka memilih untuk kembali. Karena cinta tak selalu lahir dari tempat, tapi dari kesadaran akan siapa kita sebenarnya. Dan kita, sebagai bangsa, harus belajar dari mereka. Bahwa cinta tanah air bukan soal tempat lahir, tapi soal panggilan untuk memberi, untuk berbakti, untuk menyumbangkan kemampuan terbaik demi kehormatan bangsa. Jangan pernah membatasi siapa yang boleh mencintai Indonesia. Karena cinta sejati tak bisa diukur dengan akta kelahiran. Setiap orang yang terpanggil untuk berbakti, layak diberi ruang, layak diberi hormat. Dan kita, sebagai bangsa, harus cukup besar untuk menerima cinta dari manapun ia datang. Mereka membuat kita terharu. Karena di tengah dunia yang sering memecah belah, mereka memilih untuk menyatu, untuk bersatu, untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya tempat, tapi juga identitas. Dan identitas itu bisa tumbuh di hati siapapun yang bersedia menjaganya. Garuda tak bertanya dari mana kamu datang. Ia hanya bertanya, apakah kamu siap terbang bersamanya? Ranking FIFA naik, progres tak selalu soal skor. Konsistensi, karakter, dan respek. Ranking FIFA adalah cermin, tapi bukan penentu. Karena nilai sejati tim bukan hanya di angka, tapi di sikap dan progres yang terus tumbuh. Indonesia naik peringkat di ranking FIFA. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Dari posisi 150-an ke 117 dunia, ini bukan sekadar statistik. Ini adalah hasil dari kerja keras, konsistensi, dan keberanian untuk terus tampil baik di laga besar maupun laga kecil. Namun, kita tidak boleh tertawan oleh angka. Ranking FIFA adalah salah satu cara melihat progres, tapi bukan satu-satunya. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang terpenting bukan hanya hasil akhir, tapi proses yang dijalani, karakter yang dibentuk, respek yang ditunjukkan. Timnas Indonesia harus siap tampil baik melawan siapapun, baik lawan yang rankingnya lebih tinggi, maupun yang lebih rendah. Karena setiap pertandingan adalah panggung untuk menunjukkan siapa kita. Bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai bangsa. Respek bukan diberikan karena lawan kuat. Respek diberikan karena kita kuat dalam karakter.
Dan inilah yang membuat Indonesia semakin dihormati. Kita tak memilih lawan. Kita memilih untuk tampil maksimal. Kita tak meremehkan yang di bawah. Kita tak gentar pada yang di atas. Kita bermain bukan untuk ranking. Kita bermain untuk bangsa. Ranking bisa naik dan turun. Tapi karakter yang dibangun dari setiap laga, dari setiap latihan, dari setiap momen di lapangan, itulah yang akan bertahan. Itulah yang akan membentuk generasi berikutnya. Itulah yang akan menjadi warisan. Garuda tak terbang untuk mengejar angka. Ia terbang untuk menunjukkan bahwa bangsa ini punya arah, punya semangat, dan punya hati. Jadi, mari kita rayakan kenaikan ranking FIFA Indonesia. Tapi lebih dari itu, mari kita rayakan progres yang tak terlihat, semangat yang tak padam, respek yang tak tergoyahkan, dan karakter yang terus tumbuh, dari akar lokal hingga sayap internasional. Karena Indonesia bukan hanya tim yang sedang naik, Indonesia adalah tim yang sedang tumbuh. Dan pertumbuhan itu adalah kemenangan yang paling indah.